lanjutkan ulang. Di sini saya sebagai supervisor ingin menanyakan beberapa hal kepada saudari Safira Nafisa. Yang pertama itu, apa yang Anda rasakan setelah mengajar? Yang kedua itu, hal-hal apa saja yang dianggap berhasil dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran anak-anak itu sudah paham bahan pecahan dengan bentuk yang sama. Yang ketiga, hal-hal apa saja yang belum berhasil dalam pembelajaran? Yang berhasil itu saya rasa sudah berhasil. Anak-anak sudah paham mengenai materi. Pertanyaan yang keempat itu, jika Anda diberi kesempatan simulasi berikutnya, apa yang Anda akan perbaiki? Itu memperbanyak materi dan contoh mengenai materi yang akan dibawakan. Baik, yang terakhir itu pertanyaan saya. Jika diberi kesempatan untuk menilai diri sendiri, berapakah nilai yang akan diberikan? 8. Baik, itu saja. Saya persilakan kepada observer pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ahmadiyah Khadijah sebagai observer pertama ingin menanyakan komponen keterampilan. Yang pertama itu bersikap tanggap. Yang pertama itu memandang secara seksama sudah terlaksanakan. Yang kedua, gerakan mendekati kepada siswa itu juga sudah terlaksanakan dari meja ke meja. Dan ketiga, teguran sudah terlaksanakan, teguran dari guru kepada siswa. Yang keempat, tempat waktu juga sudah terlaksanakan. Yang kelima, mengenai sasaran sudah cukup terlaksanakan. Adapun yang kedua, membagi perhatian secara visual, verbal, gabungan juga dalam ketiga pembagian perhatian itu sudah cukup terlaksanakan. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Yang pertama, menyiapkan sudah cukup terlaksanakan karena sudah membagi kelompok dengan merata. Yang kedua, menciptakan atau mengarahkan perhatian juga sudah cukup terlaksanakan. Yang ketiga, menyusun komentar sudah terlaksanakan pada akhir kerja kelompok. Yang keempat, menuntut tanggung jawab. Yang pertama, menyuruh murid lain mengawasi rekannya, sudah terlaksanakan. Yang kedua, menyuruh murid menunjukkan pekerjaannya, sudah terlaksanakan ketika siswa disuruh mempresentasikan hasil kerja kelompok di atas. Yang kelima, petunjuk yang jelas. Yang pertama itu kepada seluruh kelompok juga sudah terlaksanakan, sudah memberikan petunjuk dengan jelas. Yang kedua, kepada murid secara individual juga sudah cukup terlaksanakan. Adapun aspek yang diamati berkenan dengan pemberian penguatan, yang pertama itu penguatan verbal. Kata-kata sudah benar, bagus, sudah benar dan tepat. Yang kedua, pemberian kalimat itu pekerjaanmu sudah cukup dalam memberi kalimat yang baik dengan benar. Kemudian penguatan nonverbal. Di sini ada penguatan berupa mimik dengan gerakan badan dan tangan sudah cukup terlaksanakan. Penguatan dengan cara mendekat sudah cukup terlaksanakan. Penguatan dengan sentuhan sudah terlaksanakan. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan sudah terlaksanakan. Penguatan penuh dan tidak penuh sudah cukup terlaksanakan. Yang ketiga, arah penguatan atau caranya. Yang pertama, penguatan kepada sekelompok murid sudah terlaksanakan. Yang kedua, penguatan kepada individu tertentu juga sudah terlaksanakan. Yang ketiga, penguatan kepada kelompok murid sudah terlaksanakan. Dan yang terakhir, pemberian penguatan dengan segera sudah terlaksanakan. Dan adapun yang keempat, prinsip penggunaan. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasian sudah terlaksanakan kepada siswa.
Kemudian kebermaknaan juga sudah terlaksanakan. Yang ketiga, menghindari penggunaan respon yang aktif sudah cukup terlaksanakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada observer kedua. Baik, saya Eka Dina Putri selaku observer kedua. Nah, di sini saya akan yaitu komponen keterampilan yang pertama mengenai pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Menurut saya sudah cukup terlaksanakan. Pemberian acuan juga sudah cukup terlaksanakan. Yang ketiga, pemusatan juga cukup terlaksanakan. Pemindahan giliran kepada siswa. Yang kelima, penyebaran mengenai pertanyaan keseluruhan kelas juga sudah cukup terlaksanakan. Pertanyaan ke murid tertentu dan menyebarkan respon murid juga sudah dilakukan dengan baik. Yang keenam, pemberian waktu berpikir kepada siswa juga sudah terlaksanakan. Yang ketujuh, pemberian tuntutan mengenai pengungkapan pertanyaan dengan cara lain, mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana, dan mengurangi penjelasan sebelumnya. Yang kedua, mengenai unsur keterampilan menjelaskan. Yang pertama, kejelasan. Di sini guru menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki murid, sehingga guru tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit, menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang berlebih-lebihan. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Di sini guru memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan perhatian dalam penjelasan. Guru menggunakan contoh yang merupakan sifat dari penjelasan yang sudah bagus juga. Contoh yang digunakan guru sesuai dengan usia, penguatan dalam latar belakang murid sudah cukup bagus. Ketiga, pengorganisasian. Guru menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh dan generalisasi, hukum dan rumus. Guru juga memberikan ikhtisar butir-butir yang penting baik selama pengajaran dan bila perlu memberikan penjabaran lebih lanjut atau tambahan. Yang keempat, penekanan. Guru mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal yang penting dalam penjelasannya. Butir-butir penting dalam penjelasan diberi tekanan dengan cara memulainya, mengatakan dalam kalimat lain atau menyebutkan satu demi satu seperti satu, dua, dan sebagainya. Penekanan yang berbeda diberikan pula dengan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Pemberian tekanan juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar, demonstrasi atau benda sebenarnya. Kelima, balikan. Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui penanaman minat sikap murid tentang relevansi tersebut. Dan guru mengatakan balikan itu untuk menyesuaikan ketetapan atau mengubah maksud penjelasannya sudah bagus semua. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya mengalihkan ke observer ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliza sebagai observer ketiga. Di sini saya akan mengomentari mengenai suara kebervariasian suara. Dalam hal ada suara ia sudah tepat, volume suaranya sudah tepat, kecepatan bicaranya juga sudah tepat. Mimik dan gerak, ada tidaknya perubahan mimik dan gerak tangan dan badan untuk memperjelas penyajiannya itu sudah tepat. Kesenyapan, guru berhenti sejenak atau hening tiba-tiba ketika ia sementara berbicara itu sudah sesuai atau sudah tepat. Lalu kontak pandang, terjadinya kontak pandang antara guru dan murid secara klasikal sudah tepat, individual juga sudah tepat. Perubahan posisi, guru bergerak bebas sudah tepat, guru terpaku pada satu posisi juga sudah tepat. Memusatkan pemberian tekanan pada butir-butir penting dengan cara verbal itu sudah tepat, isyarat atau non-verbal juga sudah tepat. Variasi visual, penggunaan alat bantu yang dapat dilihat atau menulis di papan tulis, memberikan gambar atau benda itu sudah tepat.